Oke. Mana Bri? Malam Jumat nih. Iya, Santai. malam Jumat kita santai ngobrol-ngobrol. Ya, Ngobrol sambil ngopiin. iya, ngobrol-ngobrol ngarang ide lah. Tehnya belum ada Iya. Bri. Gimana Bri? Ini ya Pak Soyan menceritakan ya dulu dan sekarang lah gitu. Perasaan kita dulu namanya kita main ke laut tuh ya bebas ya nggak, karena laut, pinggir laut dan pinggir laut atau pantai namanya, atau pinggir sungai atau kali itu memang daerah umum, Iyalah. bebas. Artinya saya dulu kecil kan, saya kecilan dan lahir dan gede di Bali itulah. Lahir di Bali ya? Ya lahir di Bali, gede di Bali gitulah. Jakarta sama ke Jakarta. Jakarta tahun 96. Berarti dari lahir sampai 96 baru ke Jakarta. Iya, baru ke Jakarta. Udah gitu tinggal di hutan ya. emang, Pinggir pantai. emang lahir di hutan ya. Lahir di hutan. Anak hutan. Bener-bener, saya tuh lahir di pinggir hutan. Gimana ya laut di sana Bri? Ya misalnya gini di laut Pak ya, ada laut, ada pohon kelapa, pohon apa gitu. Kalau udah di posisi di pinggir laut itu udah bebas. Orang mau metik aja nggak apa-apa, petik aja. Petik artinya seberapa kita bisa menikmati itulah. Jangan terlalu banyak juga ya, nggak, biarin kasih juga orang lain ya. Metik ya 1-2, bisa kita bertiga ya metik 3. Intinya gini lah, kita disediakan segala sesuatu sama Tuhan nih, yang bisa kita makan di laut ataupun di hutan, itu tumbuh-tumbuhan atau ikan-ikan segala macam atau binatang yang ada di hutan itu ngambil secukupnya aja, Iya. sesuai dengan kebutuhan Iya, sesuai aja, kebutuhan, benar. jangan rakus gitu. Karena apa? Kita sadar bahwa ada generasi yang berikutnya Iya. akan kita nikmatin gitu kan. Misalnya di pinggir kali kita nyari sayuran, nyari kayu bakar, nyari bambu untuk membuat kerajinan misalnya, bebas ya. Kalau di pinggir-pinggir kali itu, kalau di sebelah, kalau di zona dekat artinya 5 meter dari kali ya udah punya orang, tapi 5 meter di pinggir kali itu memang harus kita bebas kita nikmati ya. Apalagi 5 meter di pinggir pantai gitu kan, harusnya itu semua bisa menikmati karena itu hal umum ya. Artinya Tuhan menciptakan itu emang untuk umum, nggak bisa kita hak milikin itu. Apalagi maaf ya, kayak kata orang dulu ya nggak, laut tuh nggak membutuhkan manusia membutuhkan laut. Benar. Sungai nggak membutuhkan manusia yang butuh sungai gitu. Artinya memang harus kita bijak. Ya ngerti, kalau sungainya rusak ya manusia nggak bisa hidup. Nggak bisa hidup. Terus hutannya juga rusak ya manusia nggak bisa hidup. Nggak bisa hidup. Benar. Kalau nggak salah dalam Quran ada tuh surat Ar-Rum kalau nggak salah. Zaharul fasada fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas, bahwa telah jelas tuh kerusakan di daratan, di lautan itu disebabkan oleh tangan manusia. Iya. Pokoknya kalau dia rusak itu ya udah nggak bisa hidup, manusia nggak bisa hidup. Maksudnya ya maaf nih yang lagi viral sedikit nih, misalnya laut sampai ya dibatas-batasin lah gitu. Sebenarnya gini Pak Sode, misalnya baru 5 meter aja dipagerin, harusnya udah ada yang tegur ya. Jangan sampai berkilo-kilo gitu, bingung. Sampai puluhan kilo. Iya, ini harusnya maaf ya, saya 5 meter udah ada yang tegur pasti. Ini punya umum, ngapain kamu pak? Kamu harusnya kan begitu. Yang parah lagi masih jadi lautan, udah ada HGB-nya. Aguna Bangun tuh punya siapa itu, yang bikin siapa gitu. Ya, itu makanya. Mana ya negeri kita ya? Setelah saya ulang-ulang ya, udah 10 meter harus ada masyarakat. Nggak boleh, ini punya umum, harusnya udah ada mulai yang begitu ya. Benar. Tapi ya kadang-kadang emang sekarang kerakusan manusia benar-benar Ya, seharusnya melebihi gitu. Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, dari Dari Miangas sampai Pulau Rote deh. Miangas Pulau Rote gitu kan. Terus apa lagi? Dari timur sampai ke Talaut. Iya. Ya. Itu kan luas banget Iya. yang kita nggak punya, apalagi Indonesia kan negara Negara lautan. maritim ya, negara maritim. Sebenarnya cukup juga sih Indonesia itu kalau dikelola lautnya dengan baik ke situ. Indonesia nggak perlu tambang gitu ya, nggak perlu emas, nggak perlu mineral yang lain, dari laut aja Indonesia udah kaya. Udah kaya, udah cukup sebenarnya. Kalau manusia saling mengerti ya nggak, Betul. bahwa kita hidup nih rame-rame, Betul. bukan kita hidup sendiri ya nggak? Betul. Kalau kita merasa hidup sendiri egois ya ini lah,
kalau bahasa orang dulu nyapu kadiaku itu artinya apa? Semua punya saya itu ya nggak? Artinya kenapa lu nyapu kadiaku itu ya? ibaratnya gini apa namanya, kita itu tinggal di negeri kita kayak kita tuh jadi tamu gitu kan. Semua bayar. Iya, semua bayar. Jadi semua nggak ada yang kita kencing di rumah kita bayar loh itu kan, bayar loh. Harusnya nggak bayar gitu kan. Ya kalau airnya ngambil. Kalau kita pakai PDAM kita bayar PDAM. Kalau pakai pompa listriknya bayar. Sebenarnya nggak ada yang gratis. Harusnya kan Indonesia itu kan apa ya, kita tuh negara yang kaya, yang nggak ada tuh kayaknya di negara mana kecuali seperti Indonesia tuh nggak ada. Tumbuhan, berbagai macam tumbuhan ada, berbagai macam obat ada, berbagai macam buah ada, berbagai macam ikan ada, dan berbagai macam segala isi, artinya isi hutan itu lengkap ya nggak? Di hutan ada durian, di kebun orang juga ada. Artinya apa? Memang kita tuh kaya dari dulu nggak? Artinya nggak usah nanam juga udah ada di hutan. Kalau kita perlu durian, duku, apa Emas aja ya, Freeport tuh dari tahun kalau nggak salah tahun 67 tuh ya, kalau nggak salah ya. Sampai sekarang 67, sampai sekarang berapa tahun tuh? Udah 67. Iya. Sampai 2007 aja udah 50 ya 60 sekarang 58 tahun lebih ya, 2025 ya. Sekarang 2025 ya, lebih. Kalau itu aja sampai sekarang nggak bisa habis tuh. Bener, nggak bisa habis tuh. Karena apa? Saking kerakusnya ya, orang yang penduduk asli malah nggak bisa nikmati. Kita nggak kebagian ya. Apalagi kita jauh, orang yang dekat sana nggak dapat. Padahal undang-undangnya apa? Bumi, air dan pasal 33 ya. Iya, Bumi, air dan kekayaan alam yang ada Apal di dalamnya. Apa? Pasal 33. Ya. Bumi, air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipakai sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Betul. Pasal 33. Pasal 33. Tapi Apa? pasal 33 dulu ya. Iya. Sekarang mungkin ada tambahannya karena udah amandemen. Kalau Iya. yang dulu Aduh ya Allah, kita masih begini aja ya. Bukan nggak bersyukur sih. Kita harus mensyukuri apa yang Allah berikan sampai hari ini. Hidup kita hari ini kita syukurin. Ya cuma gitu ya, kalau pemimpin ini, ya penguasa ini, di negeri ini yang mengelola dengan baik, saya yakin banyak nggak banyak tuh orang-orang yang nggak sekolah gitu, orang-orang miskin banyak gitu. Harusnya kita tuh lebih maju lah dibandingkan negara-negara yang cuman daerah Eropa itu kan, cuma negaranya cuma kecomot kecil-kecil gitu kan, nggak punya apa-apa gitu kan. Kok kita yang harusnya lebih kaya ya, hutannya, lautnya, terus dari hasil hutan itu dari mulai pohon apa aja ya, yang bisa dimanfaatkan, kayu-kayunya, buahnya, terus dari mineral seperti timah, seperti apa lagi, emas, bauksit, batu bara, nikel, wah semuanya, pasirnya bahkan. Iya, semua ditambang. Dan gini maksudnya, kata orang tua dulu gini Pak Ustaz, tapi sekedar nyeplos loh orang tua dulu ada gitu. Sebenarnya Indonesia ini setengah jujur aja udah hebat. Setengah jujur nih udah dapat semua, apalagi jujur nggak mungkin ya. Setengah jujur katanya. Ini betul orang dulu tuh ya. Ini selalu ya. Bisa ngomong kakek Apa kakek lu ada ngomong? Kakek aku masih di Bali. Iya. Setengah jujur aja katanya kita udah kaya semua nih. Saya percaya sih kalau beli kakek ngomong, karena kan beli kan kakeknya kan dulu di Bali itu masih bener-bener ya masih bagus, masih dijaga gitu kan. Ya, di daerah di hutan atau di pantai gitu kan. Bukan di kotanya gitu ya. Di kotanya. Dia udah merasakan tuh, iya bener, setengah jujur aja Indonesia itu. Setengah jujur aja katanya. Ada bahasa setengah jujur. Saya ingat bahasa setengah jujur. Setengah jujur aja Indonesia ini udah makmur. Udah makmur. Gimana kalau jujur beneran? Kalau jujur beneran gitu. Allah Akbar walillahil hamd. Benar-benar. Iya. Kadang-kadang ada negara yang nggak punya sumber daya, dia bisa maju. Kita tuh semua disediain sama leluhur, apapun disediain. Iya. Apapun disediain semuanya ya. Artinya makanya kayak lagu Kus Plus
tongkat kayu dan batu jadi tanaman gitu. Karena pembahasan lupa saya tuh. kolam susu ya. Kolam susu. Katanya waktu nyiptain itu bukannya Indonesia itu bukannya lautan, itu kolam susu Iya, gitu. iya. Bener-bener yang minum susu itu kan filosofinya orang-orang kaya. Iya, Indonesia tuh dianggap kaya gitu, kaya banget. kaya banget. Di situ namanya susu kan banyak mineral, ya kan, segala macam. Sama di lautnya itu ikan apa yang nggak ada di Indonesia. Tinggi bener filosofi itu ya. Tinggi bener Luar lagunya. biasa itu, emang Kuslos hebat. Hebat, tinggi filosofinya itu. Bener. Jadi memang setengah jujur ya. Setengah jujur. Udah kaya. Intinya sekarang setengah jujur aja. Nggak usah pakai jujur banget. Enggak, setengah jujur. Sekarang orang diajarin supaya nggak jujur. Cita-citanya sekarang, anak sekarang udah paling enak tuh. Nggak salah juga sih kalau saya pernah ngobrol kemarin. Cita-cita menjadi apaan? Cita-cita menjadi koruptor aja katanya. Kenapa? Enak. Triliunan di penjara 6 tahun. Ya nggak apa-apa. Katanya 6 tahun gedebak-gedebuk 6 tahun selesai pulang, duitnya masih ada. Nggak usah kerja juga cukup. Iya, belum dikasih gerasi nih kan. Kasih gerasi tuh. Kurang itu ya. Gila itu. Kadang-kadang orang yang cuma maling ayam sampai berbulan-bulan nggak makan. Dibugin lagi. Dibugin. Bonyok lagi yang gitu. Bonyok lagi. Iya, bonyok bawa bener ya. Kalau langsung ketangkap sama polisi, kalau ketangkap sama masyarakat, Iya, habis. habis. Tapi yang berdasi enak banget, triliunan, ratusan triliun cuma 6 tahun, bagaimana? Dan kata orang dulu pasal ya ini kita terlalu mencerminkan ke dulu karena banyak bahasa bijak ini. Kemungkinan dia mencuri apa, mangga, ayam, apa zaman itu pasti dia nggak punya. Ya, artinya 80% itu pasti dia memang nggak punya itu sampai dia berani nyuri ya. Karena ada hukum-hukum adat yang gini. Misalnya di saya punya pohon artinya pohon kelapa. Tetangga saya punya pohon kelapa, dia udah sama-sama punya. Nggak mungkin dia mencuri kan? Betul. Artinya. Kalau ini sampai dia mencuri pasti dia nggak punya. Betul. Dan lapar. Lapar. Artinya apa? Terpaksa dia. Dari Ya, sebenarnya simpel sih, Bli. Saya juga ngerasain kok di lingkungan atau di mana. Orang kalau lapar, Bli, apa aja bisa dilakuin. Ya, bisa. Tapi kalau dia udah cukup, ya nggak lapar, udah kenyang gitu kan, dia mau apa aja juga ada. Orang kaya tuh nggak nuntut kaya kok, Bli. Kaya nggak nuntut pengen rumahnya yang misalnya 2000 meter, enggak. Cukup yang sekarang kita tinggalin nih cuma 60 meter gitu kan, tipenya tipe 36 atau 45, paling gede 100 meter gitu kan. Dia bisa bayar listrik, dia bisa makan ada, bayar sekolah, udah tuh anteng tuh rakyat, nggak pakai macam-macam. Tapi ini udah nggak punya rumahnya ngontrak, kerjaan nggak ada, ya kan? Lihat yang di sono suruh naik mobil mewah gitu kan, udah apa yang terjadi di otak gitu? Berpikir ya enggak. Pikir ya enggak. Malah kita bersyukur jadi bangsa Indonesia gitu lah. Karena orang Indonesia itu baik-baik loh. Benar bahasa tadi, yang penting dia cukup, sandang pangan ada aja. Nggak mungkin aneh-aneh orang Indonesia. Nggak mungkin orang Indonesia itu aneh-aneh. Ini benar, orang Indonesia itu paling gampang diatur. Asal itu aja ada sandang pangan, papan, misalnya papan dari perumahan kita ada, udah cukup ya. Maaf, kita bukan beda-bedain orang luar enggak ya, tapi orang Indonesia benar-benar itu aja cukup pemerintah sebenarnya. Itu dicukupi ya. Pasti gampang diatur, mungkin susah diatur karena ya tipe-tipe manusia Indonesia itu untuk jadi udah kaya terus jadi penjahat nggak ada sebenarnya. Ya. Nggak ada, mau kalau udah cukup dah Udah tenang ya. Ya. Ya beras ada, ya kan, terus mau bayar listrik ada gitu kan. Iya. Internet terbayar gitu kan, mau kemana-mana ada, udah aman, udah nggak akan untuk macam-macam. Memang sih bener di Indonesia itu memang terkenal lah orang-orang yang santun, ramah gitu. Tapi sayang juga sih kalau jadinya akhirnya dengan kondisinya kayak gini, orang koruptor segala macam nggak pada ditangkepin, dihukumi dengan hukuman yang ringan. Generasi muda ini jadi bingung gitu. Enak juga sih nggak usah kerja, kita jadi koruptor aja udah. Intinya lagi gini ya, ini kata ada gini, orang Indonesia tuh bilang apa, bahagia sederhana gitu. Iya. Yang penting punya beras saja ya, udah bahagia deh. Gitu.
bahagia sederhana ya. Yang penting bisa makan udah bahagia itu. Segitu kerennya nggak? Bahagia sederhana. Kalau orang luar beda bahagia. Kalau kita bahagia yang penting cukup makan gitu. Makan bisa kayak gini kita Iya. ngopi. Iya. Udah senyumnya lebar nggak? Ini belum tentu orang yang banyak duit belum tentu bisa senyum ya. Makanya sekarang sampai ada alat bagaimana membuat orang ketawa tuh. Ketawanya makanya dia sampai dipaksa ya. Iya, ada nih orang sampai ketawa kenapa? Benar-benar serius dulu hidupnya, nggak pernah ketawa ya. Sampai ada dibikin alat harus bisa ketawa. Kenapa? Uang udah banyak, kata Pak Ustadz. Rumah banyak, harta banyak, segalanya banyak. Tuh, masih pusing juga dia. Masih bunuh diri juga, bingung juga ini kan. Iya, sebenarnya kalau orang Indonesia itu benar-benar alhamdulillah kita hidup di negara Indonesia ini memang Aman ya. ya aman. Ya kayak gini nih, saya malam-malam nih kita nih enak, suara masih dengar suara jangkrik, ya kan, Iya. terus adem gitu kan, suasananya sejuk gitu kan, udah orang kita itu dengan begini aja udah bersyukur lah, Iya. bisa ngopi, kan, bisa ngerokok, Malah kalau dipikir-pikir di kantong nggak ada apa-apa ya. nggak punya apa-apa, Cuma apa? Bahagianya ini ya nggak? Gitu aja. bisa makan gorengan, bisa ngopi, ya kan, bisa ngudut, bisa Iya. ngeteh, udah, nggak ganggu, nggak mau ganggu yang lain, udah happy banget udah. Nggak mau ganggu Iya. orang lain nggak? Nggak mau berencana yang enggak itu ya. Wah, orang Indonesia tuh baik-baik benar. Ada berencana yang enggak. Benar. Hanya ya kita berdoa lah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga nih negeri yang apa namanya benar-benar negeri yang subur makmur gitu kan, bisa dikelola, bisa dijalankan, diurus dengan baik. Semoga Allah berikan nih pemimpin kita nih yang sudah ada pemimpinnya dikasih petunjuk sama Allah, dia cinta sama siapa? Sama rakyatnya gitu kan. Dia sayang sama siapa? Sama rakyatnya. Jadi kan kalau dia sayang sama rakyatnya, cinta sama rakyatnya, nggak ada lagi tuh yang diperjuangin kecuali buat Rakyat semua. ya pemimpin udah pasti udah gede lah gajinya, gajinya udah gede, udah pasti udah cukup, nggak mikir bayar listrik, nggak mikir bayar listrik, nggak mikir, ya kan, jalan nggak mikirin macet, Iya. bener nggak? Iya. Ada protokoler nggak Ada macet lah. protokoler ya kan, semua mau udah ada, ya makan udah tinggal duduk aja, nggak mikirin tuh makan apa nggak usah mikirin. Nah rakyat yang masih mikirin, ya mudah-mudahan apa namanya pemimpin kita ini Allah kasih hidayah, Allah kasih petunjuk, mudah-mudahan dia cinta sama rakyatnya, yang bisa ngurusin rakyat dengan baik. Kan kalau udah makmur yang untung siapa? Coba kalau nih pemimpin benar-benar cinta sama rakyatnya, ya kan, dikasih kenikmatan, dikasih kesejahteraan rakyatnya, apa yang diterucap dari rakyatnya? Masih bukan umpatan, Iya. bukan makian. Feedbacknya apa? Doain. Alhamdulillah kita dikasih pemimpin, punya pemimpin kita yang cinta sama rakyat. Udah, Dan bersyukur terus pasti. bersyukur terus. Terima kasih Pak, terima kasih Pak. Bapak pemimpin itu kami itu bahagia. Enggak, kita nggak nuntut rumah nih yang miliaran, enggak. Tinggal ada rumah kayak gini aja udah bahagia. Yang penting besok, Mak, ada yang dimasak nggak? Ya, yang penting gitu biasanya. Besok anak buat jajan sekolah gitu kan, ongkos sekolah ada, Iya. udah. Udah cukup itu doang ya. Nggak sampai harus banyak gitu ya nggak, yang penting bisa aja udah, bisa ngebul lagi dapurnya. Benar. Harusnya begitulah. Ya sekali lagi kita berdoa lah sama Allah. Ya tadi tagline itu dia yang udah bilang tuh, kakek dulu. Indonesia dikelola setengah jujur aja orang yang ngelola itu makmur. Ya, setengah Apalagi jujur. luar biasa. Kalau tuh bahasa campur aduk ya, Iya. bahasa sederhana cuma apa? Punya makna yang luar biasa. Makna luar biasa. Berarti orang tua beli, kakek beli dulu udah melihat, ya begitulah kondisinya. Iya. Kalau bener juga sih. Ya kita dengan kondisi kayak gini masih bersyukur nih, kenapa kita masih bisa makan, Iya. bisa kita nikmati. Apalagi kalau dikelola dengan baik. Benar. Yang negeri apa namanya, bukan laut sama kolam susu itu kan, kail dan jala itu bisa menghidupimu. Kail dan jala itu bisa menghidupimu, udah. Iya. Ya. Tongkat dan batu jadi tanaman. Beli tanam. Biasa. Memang sih bener. Kita kalau punya lahan, cabe, tanam nunggu apa itu? Tongkat berarti kan Pohon. Berarti kan apa namanya, singkong ya. Singkong apa aja lah yang ditanam Iya. itu. Ya, apa kan? Ya, contoh. Batu berarti batuan jagung, batuan kacang Iya, kan gitu. iya.
biji-biji lah gitu. biji-bijian lah gitu. Iya, biji-biji. Coba saya nanam biji paya aja nggak pakai ditanam, Iya, disebar aja udah sebar dan numbuh. numbuh. Dan buat apa namanya, daunnya bisa dimasak, Benar. buahnya bisa dimasak. Nggak pakai capek-capek lagi ngurusin itu. Kalau buat diri sendiri aja udah cukup. itu kita. Bener, luar biasa itu. Nggak ada yang kita nggak punya. Luar biasa hidup di negara yang subur ya. Ya tinggal kelolanya. Tinggal pengelolaannya aja ya. Semoga lah benar-benar pemimpin kita dari yang paling atas sampai yang paling bawah itu peduli lah Sama rakyat. rakyatnya, dan punya tanggung jawab ya, punya tanggung jawab moral intinya. Pokoknya kalau dia peduli sama rakyatnya, pasti rakyatnya nggak pernah memaki, pasti rakyatnya berdoa, pasti berdoa. Pasti terus. Ya Allah berikan kesehatan ya Allah sama pemimpin kita yang baik hati. Kita nggak mau ditinggal tuh, nggak mau tuh ditinggal. Tapi kalau pemimpinnya nggak benar, nggak peduli, doain mampus buru-buru gitu. Artinya kalau udah cukup makan, jangankan berpikir rusuh ya. Nggak ada pikiran untuk rusuh, yang udah Males beli. iya males. Saya udah kenyang nih beli ngajakin kakak ogah saya. Iya. Beli udah kenyang, udah punya duit nih, duit ada nih, tabungan nih, dompet ada nih buat anak sekolah, segala udah kenyang nih. Beli. Kita bikin rusuh yuk, nggak bakal mau. Enakan tidur di rumah tenang, ngopi. Daripada gua urusan antara mau hukum. Iya, ngopi sama ngudut ini udah tenang ya. Ngapain lah berpikir aneh-aneh. Nggak ada yang berpikir aneh-aneh. Berpikir untuk Sebenarnya gampang ngurusin orang itu. Udah kenyang juga udah enak tuh nggak jauh. Sama lah sebenarnya kan negara itu seperti rumah tangga aja. Iya. Cuman kalau rumah tangga itu kan negara yang kecil. Iya persis, benar. Persis kalau istri sama anak itu udah pada kenyang dicukupin nggak bakal cerewet. Benar, nggak cerai. Dan kalau andai kata dia kurang pasti dia akan cerewet. Jangan salahin kalau dia cerewet. Iya, Kita yang jadi suami itu berarti ada yang salah. benar. Kenapa kita nggak bisa cukupin dia? Dia cerewet wajar, dia lapar. Iya, betul. Lapar mau makan nggak ada berarti dia nangis deh. Ini teriak gimana nih nggak dapur nggak ngumpul gitu kan? Dia wajar dia teriak seperti itu. Sama rakyat juga ketika kamu memimpinnya bayar sekolah mahal, terus rumah sakit mahal, segala macam mahal, pasti teriak rakyat. Ya mudah-mudahan hal-hal yang kayak kemarin nggak terjadi. Maksudnya apa yang terjadi? Ada di suatu daerah gitu. Karena emak bapaknya nggak bisa ngasih makan anaknya, akhirnya apa? Anaknya diracun semua. Supaya apa? Supaya daripada meninggal kelaparan, mendingan saya racun gitu kan, ada dulu kejadiannya gitu. Jangan sampai enggak. Artinya kalau Allah Tuhan sudah menyediakan ya rezeki-rezeki kita, tapi apa? Karena pemimpin kita nggak bisa, jadinya mengatur dengan sewajarnya, jadinya ya udah jadi begitu kan. Sedih hal kayak itu alasannya. Daripada dia katanya memegang perutnya mati kelaparan, mendingan itu kan dia nahan setiap hari. Kata dia bilang kalau diracun kan cuma berapa aja itu jangan sampai terjadi lagi ya. Itu hal paling menyedihkan gitu ya. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun ke depan ini pemimpin kita selalu berjuang untuk rakyat, segalanya untuk rakyat, karena dipilih rakyat. Betul. Ya akhirnya memang semua ke rakyat ya. Yang namanya juga republik, ya, yang datangnya dari rakyat, ya kembali kepada rakyat. Pemimpin dipilih sama rakyat. Dia adalah pemimpin yang harus sayang sama kita, yang harus sejahterakan kita. Kalau rakyat nggak milih dia nggak mungkin jadi kan. Nggak bakal jadi. Nah tuh rakyat kalau pada rakyatnya pada nggak peduli juga nggak membayar pajak, memang bisa ngejalanin ini. Nggak bisa juga. Tapi Makanya selalu berpikir untuk rakyat. Jadikanlah pemimpin itu pelayan rakyat sebenarnya. Pemimpin di negara republik kan pemimpin pelayan rakyat. betul. Beda sama negara-negara yang beda sistem-sistem yang kerajaan kan beda. Kalau di republik memang pemimpinlah pelayan rakyat. Ya kemarin tuh kita lihat tuh kan di video tuh siapa gubernur terpilih kan? Iya. Jadi Mulyadi luar biasa tuh ya. luar biasa. Siapa? Wali kotanya macam itu. Yang mana? Yang kemarin tuh kita lihat. Lah, Hasil dari pajak berapa? langsung dia sidak ke dinas pendapatan provinsi. Daerah. Provinsi langsung. Iya, di provinsi langsung. Berapa penghasilan setahun? 8 triliun. 8 triliun gitu kan. Dia bilang apa? Kalau 8 triliun bisa bikin jalan tol Setahun sendiri. loh. Iya. Setahun loh. Setahun. Bisa bikin jalan tol Nggak ada sendiri. katanya, nggak ada tanah apa jalanan yang pada bongkar tuh, yang pada rusak segala macam tuh luar biasa. Ya, sekali lagi nih, kita nih orang Jawa Barat nih, ya, yang tinggal di Jawa Barat nih.
kebetulan tinggal di Bojong nih. Mudah-mudahan apa Pak Deddy Pak Deddy Mulyadi. setelah dilantik itu bener-bener tuh omongan yang sekarang tuh programnya dia yang peduli sama rakyat udah Iya. jalanin. Pokoknya semoga Pak Deddy Mulyadi selalu amanah ya, sama janjinya, sama apanya lah gitu. Jalan. Supaya ingat sama rakyat ya. Kan Kalau kita. kalau kayak gitu bener tuh. Duit 8 triliun itu dari pendapatan dari pajak bayar apa namanya? Cuma motor doang itu, Motor doang, motor sama mobil. mobil iya, kendaraan itu 8 triliun ya. Cukup itu nggak ada tanah jalan yang rusak lagi. Nggak ada itu. Ya, Nggak ada, mudah-mudahan lah. jalan berlubang. Mudah-mudahan komitmen lah. Terus gubernur-gubernur yang kemarin gimana ya? Kalau digidin kemana ya? Megang kepala apa megang kupingnya dia? Aduh. Karena yang mendengar kan kuping, yang mikir kepala itu. Itu dia dengar dulu baru pusing kali ya. Aduh. Ya udah, ya kita ngobrol ini ya, malam ini dulu deh. Iya. Besok kita lanjut lagi. Hmm, Di, ya. sedikit ya dulu ya, Ya, mungkin ya. ya.